Penemuan sepasang jenazah menggegerkan warga Cikendal, Pandeglang, Banten 14 April silam. Tidak ada warga yang mengenali keduanya. Tak ada pula petunjuk yang mengarah pada identitas keduanya di sekitar lokasi penemuan. Hanya 3 buah selimut yang digunakan membungkus pasangan tersebut sebagai petunjuk aparat kepolisian. Dugaan keduanya adalah korban pembunuhan menguat saat petugas identifikasi Polres Pandeglang menemukan sejumlah luka sayatan di tubuh 2 jenazah itu. Diperkirakan 2 mayat ini, satu laki-laki, satu perempuan, umur sekitar 40-an. Kemudian belum ada identitasnya, kita sudah lakukan identifikasi dan sekarang setelah di TKP kita bawa ke rumah sakit, nanti akan dipindah di sana sidik jarinya supaya diketahui identitasnya. Jadi kalau sudah terungkap identitasnya, mudah-mudahan kita sudah bisa mengungkap. Diperkirakan mayat ini adalah korban pembunuhan, tapi TKP mungkin ada TKP pertama. Ini adalah tempat pembuangannya. Misteri yang menyelimuti penemuan kedua jenazah akhirnya terungkap setelah 2 hari pasca peristiwa penemuan. Kedua diketahui merupakan pasangan suami istri bernama Didi Harsuadi dan Anita Anggriani, warga Jalan Buah Batu Indah, Batu Nunggal, Bandung. Pasangan suami istri tersebut diketahui menghilang setelah 2 hari sebelum hari di mana jenazah Didi dan Anita ditemukan. Pihak keluarga mulai menaruh curiga saat telepon genggam keduanya tidak dapat dihubungi. Ini semua terkunci, terus lampu gelap semua. Nah, itu ada kecurigaan. Nggak mungkin adik saya ninggalin rumah tanpa digembok. Diam di rumah aja selalu digembok. Biarin siang atau malam. Apalagi ini kondisi kosong. Karena gelap kan saya pikir kosong aja. Teleponin semua adik saya, semua keluarga. Dari Jakarta sampai ke Serang. Ke anaknya dia. Gak ada. Ternyata saya curiga ada sesuatu yang nggak beres. Penyebab kematian akan pasangan suami istri tersebut sedikit demi sedikit mulai menemukan titik terang. Aparat kepolisian yang melakukan proses olah TKP menemukan sejumlah bercak darah yang mengarah pada dugaan sebelumnya, yakni korban pembunuhan. Penyidikan awal petugas mengarah para pelaku merupakan orang yang telah dikenali kedua korban. Indikasi tersebut terlihat dari tidak adanya kerusakan yang menjadi akses masuk ke dalam rumah. Kendaraan pribadi milik korban serta sejumlah surat penting, raib. Ya, sementara kita masih melihat bahwa ini adalah satu kasus pembunuhan ya, yang kita duga pembunuhan dan terus kemudian akan kita gali, kita selidiki, kita dalami informasi-informasi yang ada, baik dari saksi-saksi yang ada maupun dari hasil olah TKP akan kita lakukan pendalaman. Dari rumah ada barang-barang yang hilang sejauh ini? Ya, menurut informasi dari keluarga ada surat-surat juga yang hilang. Mobil ya? Dan termasuk satu mobil, kendaraan mobil. Diperkirakan pelaku berapa orang? Ya, kalau kita melihat ada satu kegiatan di sini bisa lebih dari 2 orang yang melakukannya. Usai menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Serang, jenazah Didi dan Anita diterima pihak keluarga. Isak tangis serta suasana duka mengiringi kepergian pasangan suami istri tersebut ke tempat peristirahatan terakhirnya. Almarhum Didi dan Anita dimakamkan di Pemakaman Umum Cikutra, Bandung. Adik almarhum bahkan tak kuasa menahan tangis hingga akhirnya harus diungsikan dari pemakaman. Selain kenangan dan kebaikan keduanya selama hidup,
Pihak keluarga hanya berharap pelaku pembunuhan sadis ini terungkap ke permukaan. Doa serta harapan keluarga besar korban didengar Tuhan. Tim bentukan Polrestabes mampu mengungkap 4 orang pelaku sebagai eksekutor serta 2 orang dalang pembunuhan pasangan Didi dan Anita. Mereka dibekuk di sejumlah tempat, di antara Bandung, Jakarta, Lampung, dan Garut. Dari hasil pemeriksaan aparat kepolisian, utang piutang menjadi motif di balik aksi pembunuhan keji terhadap pasangan Didi dan Anita. 4 orang tersangka kemudian dikoordinir oleh tersangka W dan RM untuk merencanakan pembunuhan. Imbalan uang senilai 50 juta rupiah dijanjikan W dan RM kepada 4 orang pelaku jika menghilangkan nyawa kedua korban. Lantas benarkah hanya motif utang piutang yang mendasari terjadinya pembunuhan? Bagaimana para tersangka merencanakan pembunuhan hingga membuang kedua jenazah ke bagian barat Pulau Jawa ini? Sesaat lagi, Police Line segera kembali. Enam orang tersangka pembunuhan terhadap Didi Nur Hadi dan Anita Anggriani tidak hanya mengungkap motif pembunuhan, namun juga mengungkap praktek pembunuhan bayaran. 2 orang tersangka direkrut sebagai eksekutor sekaligus sebagai pembuang jenazah korban. Namun, belum sempat mereka menggunakan uang imbalan yang dijanjikan oleh otak pembunuhan, mereka justru harus berurusan dengan pihak kepolisian. Jadi pada saat itu saya ketemu dengan teman saya tuh, saya mau nagih utang ke dia. Siapa namanya? Weda. Tiba-tiba Weda nanya proses perbankan saya sudah selesai atau belum, ya saya jawab belum, lagi proses. Ya udah gitu dia nawarin kalau kenapa nggak dimasukin dulu ke dana tunai perorangan. Ya saya bilang kan, kata Weda kan, kata teman Weda, kalau masukin ke dana tunai kan harus kosong rumah. Nah, terus Weda bilang ada solusinya. Nanti saya kenalin sama teman saya, namanya Pak Tengku. Ya, akhirnya dia ke rumah, ngobrol-ngobrol. Dia ngobrol dengan saya. Terus seolah-olah ngajak berbuat hal seperti itu. Awalnya dari penculikan, mau nyulik, tapi tiba-tiba jadi eksekusi. Pada awalnya kita sudah tidak bertemu sama Raga hampir 2 mingguan, Pak. Dia datang ke Cilaki, saya jualan di Cilaki. Raga mengutarakan isi hatinya bahwa bagaimana caranya untuk memiliki rumah tersebut seutuhnya. Dia bilang mungkin caranya dengan cara brutal. Itu yang di dekat Weda, Pak Tengku itu orang apa? Dia bilang, tanya ke saya. Saya bilang orang Jakarta. Orang yang menagih hutang ke saya. Emang kenapa? Saya bilang. Mungkin dia bisa mencarikan seseorang untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang pada akhirnya sebenarnya Pak Tengku sudah melaksanakan hal tersebut, cuman gagal karena melihat karismatik dan jiwa dari korban. Pada waktu itu udah takut duluan Pak Tengku. Jadi diurungkan niatnya pada waktu itu. Sehingga Raga ibaratnya semakin pusing. Carikan orang yang lebih brutal. Saling menuding. Itulah keterangan yang terlontar dari RN dan W saat ditanya siapa otak perencanaan pembunuhan Didi Harswadi dan Anita Anggriani. RN menuding tersangka W lah yang pertama kali mencetuskan ide menghabisi nyawa kedua korban. Menurut RN, tersangka W sangat diuntungkan
dengan ide pembunuhan tersebut. Karena dengan kepemilikan sertifikat rumah korban, W dapat melunasi hutang kepada tersangka T. Namun, lain cerita dengan tersangka W. Ia justru menunjuk RN sebagai otak perencana pembunuhan. Tuduhan W terbilang masuk akal. Sejak 9 bulan lalu, RN sangat berminat untuk memiliki rumah korban, namun niat tersebut batal terlaksana karena pengajuan kredit RN ditolak sejumlah bank. Keinginan itu membutakan RN, ia pun kemudian meminta W untuk merekrut orang yang dapat menghabisi nyawa kedua korban. Adalah tersangka TS yang akhirnya menerima pekerjaan merekrut 2 orang eksekutor. Aksi pembunuhan kemudian direncanakan bersama oleh para tersangka. Berdalih mengukur luas tanah, tersangka RN kemudian memasuki rumah korban bersama 2 orang eksekutor yang mengaku sebagai pegawai bank. Pembunuhan kedua korban pun dilakukan oleh 2 orang eksekutor. Eksekutor pernah meminta ke Pak Tengku kalau eksekutor itu cuma eksekutor, tidak membuang mayat gitu. Jadi yang membuang mayat itu harusnya Raga gitu. Berarti ada biaya tambahan gitu? Ya, gitu dia meminta. Tapi tidak, pada waktu marah, akhirnya mereka bertiga marah aja, marah besar. Gitu. Terus ada yang pemikiran buang ke daerah Serang itu siapa? Di situ kita cuma berpikir sejauh-jauhnya. Cilegon sebenarnya, Raga yang meminta Cilegon. Oh, mintanya Nah, Cilegon lah kalau bisa katanya. Daerah sana agak jauh gitu. Ya akhirnya karena perintah bos Cilegon, ya udah kita Cilegon gitu. Yang akhirnya kita nggak ke Cilegon, akhirnya ke Pandeglang. Saya cuma sebagai penghubung aja dalam kasus ini. Oh gitu. Penghubung eksekutor dengan yang meminta. Yang meminta. Itu eksekutornya abang dapat dari mana? Kawan-kawan atau gimana? Oh, kebetulan teman main di jalan aja. Mereka tukang parkir, saya suka parkir di situ. Dan mereka mau ya? Mereka mau. Kalau abang sendiri diajak sama Rangga gimana iming-imingnya bang? Lebih awal saya udah diajak. Untuk saya jadi eksekutor saya menolak. Oh gitu. Karena itu, bahkan saya pribadi sendiri kalau saya mau 250 juta bahkan 300. Tapi saya menolak karena saya pikir itu bukan bidang saya tugas saya sebagai debt collector murni. Dan itu kita ada surat kuasa, ada semua resmi Pak. Jadi itu saya tolak. Nah kalau kamu menolak, uang kamu mau lunas, kamu cari pengganti kamu ya sudah. Bak bumerang. RN akhirnya menjadi incaran para tersangka lainnya karena tidak kunjung membayarkan uang yang semula dijanjikan. Konflik di antara para tersangka terus berlangsung hingga akhirnya mereka dibekuk aparat kepolisian. Penangkapan serta pengungkapan motif pembunuhan berawal dari penyelidikan petugas kepolisian atas kendaraan dan telepon genggam korban yang hilang. Dari penyelidikan, petugas kemudian menangkap para tersangka dan mengungkap motif dibalik pembunuhan Didi Harswadi dan Anita Anggriani. Yang diambil hanya mobil sama sertifikat tanah dan jam tangan termasuk gelang daripada istri yang dipakai pada itu. Dari situlah kita melakukan olah TKP, mulai dari tetangga kita melakukan pemeriksaan, termasuk pihak keluarga kita melakukan pemeriksaan, sehingga hal itu ada berapa yang dibawa, salah satunya adalah HP. Kita melakukan pengembangan termasuk titik daripada checkpoint daripada yang bersangkutan pelaku, sehingga hal ini kita dapat melakukan pengejaran. Dari situlah pengejaran kita dapatkan 3 pelaku yang tertangkap di Lampung. Ya itu dari pengembangan itu besoknya kita dapatkan otak daripada pelaku saudara R, termasuk besok lusanya kita mendapatkan otak daripada pelaku saudara W. Pelarian para tersangka akhirnya berakhir di ruang tahanan. 2 orang otak perencana pembunuhan ditahan di ruang tahanan berbeda demi proses penyelidikan. Para tersangka pun terancam hukuman seumur hidup atas perencanaan pembunuhan ini. Jasa pembunuh bayaran ternyata tidak hanya terdengar semu. Praktek ini nyata, ada di tengah masyarakat. Pelaku dapat dengan mudah membunuh sesuai dengan permintaan sang peminta dengan diiming-imingi sejumlah nominal. Benarkah pelaku pembunuhan terhadap Didi Nurhadi dan Anita Anggriani adalah kelompok pembunuh bayaran? Ataukah hanya pembunuh suruhan?
Penangkapan 5 tersangka pembunuhan Didi Harswadi dan Anita Anggriani tidak hanya mengungkap motif pembunuhan, namun juga mengungkap praktek pembunuhan bayaran. 2 orang tersangka direkrut sebagai eksekutor dengan imbalan masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Praktek pembunuh bayaran di Indonesia bukanlah barang baru. Terlepas dari kebenaran dan aktivitasnya, jasa pembunuh bayaran dengan mudah dijumpai melalui jaringan internet. Harga yang ditetapkan bervariasi, tergantung sasaran dan kesulitan penghapusan jejak. Selain harga, kinerja mereka pun berbeda, mulai dari penembakan bermodus perampokan, kecelakaan lalu lintas, hingga menggunakan racun. Kasus pembunuhan yang melibatkan orang bayaran dan sempat mengejutkan masyarakat adalah kasus pembunuhan Hakim Syafiuddin Kartasasmita tahun 2001 silam. Korban tewas ditembak 2 eksekutor yakni ML dan ND saat turun dari mobilnya. Kasus ini semakin mencuat setelah penyidik mengumumkan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto sebagai otak pembunuhan. Keduanya menerima bayaran sebesar 50 juta rupiah. Aksi pembunuhan bayaran lainnya yang juga menyita masyarakat adalah pembunuhan Holly Angela di kawasan Kalibata City, Jakarta. Pelaku yang menerima orderan dari suaminya sendiri ini dijanjikan mendapat 200 juta rupiah. 2 kasus pembunuhan tersebut sedikit banyak membukakan mata kita akan aktivitas pembunuh bayaran memanglah ada. Pengamat hukum Asep Warlan menilai terdapat 2 jenis aksi pembunuhan yang melibatkan pihak ketiga, yakni membunuh dengan meminta seseorang sebagai eksekutor dan membunuh dengan membayar orang sebagai pelaku. Meski terdengar senada, namun kedua karakter tersebut berbeda karena kinerja pembunuhan bayaran dilakukan secara terorganisir dan jarang yang terungkap. Nah, membunuh dengan membayar orang biasanya itu terorganisasi dengan sangat rapih, dengan sangat kompleks gitu ya. Siapa yang akan dibunuhnya, dengan cara apa dibunuhnya, kapan dibunuhnya, bagaimana konsekuensi pembunuhan itu terjadi, apa yang dapat saya miliki, apa yang saya dapat terima dari pembunuhan itu gitu. Resiko apa yang dapat saya minimalisir dari resiko yang saya akan lakukan itu. Semua tertata dengan rapih betul. Kalau itu namanya pembunuh bayaran. Jadi biasanya pembunuh bayaran itu secara terorganisasi sangat rapih begitu ya, dan mereka bisa menghilangkan jejak dengan sangat baik begitu. Nah, itu kita sebut sebagai pembayaran. Tapi ada juga yang pembunuh suruhan. Nah, itu pembunuh suruhan itu memang tidak punya tanda petik pekerjaan membunuh. Saya tidak menyebutkan sebagai profesi ya, tapi pekerjaan membunuh itu dia tidak punya itu, tidak punya latar belakang keahlian itu, tidak punya latar belakang untuk bisa menawarkan jasa itu pada orang lain gitu. Tapi hanya sebuah spontanitas, karena gelap mata, karena kebutuhan uang secepatnya begitu. Karena yang menyuruhnya pun punya kekuasaan untuk bisa menyuruh dia, nah lakukan itu. Nah, hemat saya ketika sekarang ini di Bandung atau di beberapa tempat, hemat saya masih pada kualifikasi pembunuh suruhan. Asep Warlan menjelaskan, sebagian besar pelaku pembunuh suruhan berorientasi pada ekonomi, bukan pada keahlian ataupun kemampuan. Kinerja keduanya berbeda, antara pembunuhan bayaran dengan pembunuh suruhan. Itulah pembunuh bayaran memang sangat profesional, tergantung pada situasinya. Tapi pembunuh suruhan relatif lebih konvensional. Kalau nggak dibunuh dengan senjata tajam, ya dicekek, diikat, ya seperti itu. Tapi pembunuh bayaran banyak ragamnya, tergantung pada situasi itu. Nah, kembali pertanyaan Tesari, bagaimana apakah pembunuh bayaran sudah cukup banyak terjadi di Indonesia? Kalau saya melihat masih sedikit kalau pembunuh bayaran dibandingkan dengan pembunuh suruhan begitu. Keberadaan pembunuhan bayaran kerap digunakan pihak-pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan di mata hukum. Mereka kerap menggunakan jasa pembunuhan bayaran sebagai solusi. Apapun alasan, penggunaan jasa pembunuh bayaran merupakan tindakan tidak bertanggung jawab. Demikian Polis Lain pekan ini, saya Sari Ratia beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.